Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspiration and Solution pagi hari ini kita akan membahas tentang pengaruh ekonomi global terhadap dunia usaha. Tentunya bersama narasumber yang luar biasa yang sudah berpengalaman di bidangnya, bersama Bapak Lukman Hakim, MMSI, CSA, CRP. Beliau adalah Direktur PT Panca Budi Idaman Tbk. Saya sapa dulu narasumber yang luar biasa. Selamat pagi Pak Lukman Hakim, apa kabarnya Pak? Selamat pagi Pak Syarnyat. Terima kasih atas undangannya Pak Syarnyat. Terima kasih juga kepada Tribun Network, Tribun Medan, ya kan. Juga selamat pagi kepada Tribuner semuanya. Gitu. Selamat pagi. Pak Lukman, kita cerita tentang pengaruh ekonomi global ya terhadap dunia usaha. Kita tahu bahwa saat ini beberapa kondisi setelah tarif dari Amerika Serikat terhadap banyak negara di dunia dan kemudian di hold 3 bulan ke depannya, dan kita tahu bahwa ini dalam waktu 1 bulan lebih nanti itu akan sudah waktunya. Kita belum tahu perkembangannya seperti apa, dan kemudian baru saja lewat sesuatu yang sangat mengkhawatirkan terjadi di Timur Tengah antara Israel dan Iran, walaupun pada akhirnya dapat berakhir dengan damai. Itu harapan kita semua. Tapi di sini Pak Lukman melihat ekonomi dan situasi dunia yang ada beberapa situasi yang trouble, yang tidak kondusif di beberapa negara, dan termasuk Rusia masih terjadi perang dengan Ukraina. Pengaruh ekonomi global ini terhadap dunia usaha, Pak Lukman, seperti apa? Ya, baik Pak Syarnyat. Ini pertanyaan bagus dan sangat luar biasa sekali. Kalau saya melihatnya, kalau untuk geopolitik otomatis ya sangat tegang sekali ya. Sampai sekarang mungkin masih tegang. Kemudian kalau perekonomian, ya kan, perekonomian global kita lihat telah terjadi suatu perlambatan ya. Kalau tahun kemarin itu pertumbuhannya di atas 3%, sekarang di bawah 3%, mungkin 2,5% sampai 2,7%. Kita lihat aja suatu indikator, leading indicator Pak. Leading indicator yang sangat penting adalah Purchasing Manager Index ya. Kalau kita lihat Purchasing Manager Index sekarang ini di seluruh dunia Pak ya, itu hampir 71% negara-negara di seluruh dunia itu PMI-nya per Mei 2025 itu sebesar 49 Pak. Jadi kalau di bawah 50 itu mengalami kontraksi, jadi mengalami suatu penurunan. Jadi mungkin penurunan secara produktivitas, penurunan secara untuk pembelian bahan baku, ya kan? Otomatis penurunan aktivitas. Jadi PMI ini eh, sangat berpengaruh sekali sebagai suatu leading indicator yang memperlihatkan suatu tren ekonomi kelihatannya akan mengalami penurunan, ya kan. Nah, kalau kita lihat PMI-nya Indonesia, kemarin saya juga baca juga, ya kan, PMI Indonesia per Mei itu masih sekitar 47, tapi per Juni itu 46,9, Pak. Jadi mengalami penurunan. Ya, kita lihat PMI di Indonesia juga turun, ya kan. Kita lihat juga banyak berita tentang pemutusan hubungan kerja, ya kan. Nah, ini kelihatannya tren ekonomi sekarang lagi downtrend, Pak, ya kan. Karena saya menggunakan leading indicator Purchasing Manager Index gitu, Pak. Ya. Juga kita lihat ya karena akibat dari kebijakan Presiden Trump ya, Trump tarif ya, itu sekitar di bulan April ya kan, itu telah terjadi tekanan pada rupiah ya kan. Rupiah itu jadi sekitar 16.800 sampai 16.900. Bursa Efek Indonesia juga sebagai salah satu indikator ya di capital market kita ya kan, itu juga mengalami penurunan indeks waktu itu sempat di bawah 6.000 Pak. Walaupun sekarang udah pulih ke indeksnya di 6.800 sampai 6.900 Pak. Tapi belum seperti tahun sebelumnya yang di atas 7.500 ya kan. Nah, ini beberapa indikator yang saya lihat ini mengalami penurunan ya kan. Nah, untuk geopolitik Pak, ini juga masih ada ketegangan juga ya kan. Walaupun sudah ada ceasefire ya kan, tapi ke depan ini seperti kayak konflik Ukraine dan Rusia itu kelihatannya masih ongoing. Kemudian di Middle East juga masih
masih ada sedikit ongoing juga, walaupun ada ceasefire gitu Pak. Jadi untuk geopolitik sangat sekali penting sekali karena itu mengganggu suatu supply chain. Jadi bisa terganggu rantai pasokan gitu ke depan, ya kan? Kita lihat kalau waktu perang di Ukraina sama Rusia itu bisa mengganggu eh, gangguan supply chain, termasuk harga pangan, harga energi juga mengalami kenaikan juga waktu itu. Saya rasa itu Pak Syahid. Eh, Kalau bagaimana dengan kondisinya di Indonesia saat ini, Pak? Ya kalau di Indonesia kita lihat Pak, dari Purchasing Manager Index-nya juga mengalami penurunan, ya kan? Kalau kita lihat Purchasing Manager Index Indonesia per Mei itu 47-an, 47, berapa, kemudian per Juni itu 46,9. Jadi kalau Purchasing Manager Index itu turun, ya otomatis kan aktivitas manufacturing itu mengalami penurunan gitu Pak, ya kan? Nah, kemudian kita lihat juga banyak berita pemutusan hubungan kerja segala macam. Terus kemudian per Mei kita juga sempat mengalami deflasi, walaupun per Juni kita inflasi lagi. Inflasi kita mungkin turun, ya kan? Ya, target pemerintah sih sekitar 2,2%, tapi mungkin sekarang sekitar 1,8% aja gitu. Terus juga pertumbuhan ekonomi kita juga turun juga Pak dibanding tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya di atas 5%, sekarang mungkin 4,8% saja gitu. Nah, ini pertumbuhan ekonomi turun, tren ekonomi turun otomatis juga mempengaruhi eh, pendapatan pajak di pemerintah di APBN. Otomatis kan pendapatan pajak juga akan turun, kemungkinan juga defisit APBN juga akan melebar gitu Pak. Pak Seperti Luman, itu. kalau kita lihat ya masih perlu waktu untuk tumbuh ya yang lebih baik lagi. Bagaimana persiapan dari dunia-dunia usaha supaya bisa survive dan mereka bisa katakanlah setidaknya bertahan. Syukur-syukur itu ada cipta new market baru dan mereka bisa tumbuh. Tapi lihat dari potensi pertumbuhan dari dunia usaha seperti apa ya? Apakah masih ada peluang di dalam negeri ataukah ada perlu orientasi ke ekspor? Ya, kalau untuk di Indonesia, Pak, karena kita juga terus terang domestic consumption-nya juga cukup kuat, ya kan? Cukup bagus. Kita lihat domestic consumption kita dari GDP itu consumption sekitar 55%. Jadi kita berharap consumption kita masih cukup bagus, ya kan? Tapi kalau untuk dunia usaha mungkin saya gambarkan itu seperti cautious optimism. Jadi optimisme yang berhati-hati, Pak. Ya, optimisme yang berhati-hati atau dalam bahasa Inggrisnya cautious optimism. Jadi menghadapi suatu uncertainty yang ke depan ini banyak uncertainty, kemudian geopolitik, kita optimis tapi berhati-hati. Jadi kalau dunia usaha juga masih melihat masih ada volatilitas di harga bahan baku, kemudian juga ada fluktuasi nilai tukar juga, ya kan? Kemudian ya banyak suatu ketidakpastian ya yang akan datang. Tapi saya yakin kalau untuk di Indonesia, karena di Indonesia itu domestic consumption yang juga cukup bagus, kemudian demografi penduduk kita juga cukup bagus Pak. Kita kurang lebih 55% itu under 35 Pak, di bawah usia 35. Jadi kita golongan Gen Z kita juga masih bagus juga. Kemudian milenial dan Gen Z juga masih bagus, ya kan? Jadi ke depan juga secara eh, untuk ke depan ya sangat memiliki suatu opportunity yang eh, bagus sekali. Jadi kita berharap mudah-mudahan kita turning volatility into opportunity. Jadi kita banyak risiko ke depan, tapi kita bisa membuat risiko itu menjadi suatu peluang gitu. Wah, Jadi tantangan itu, challenge itu menjadi suatu peluang ke depan ini gitu. menarik Pak, merubah tantangan menjadi sesuatu harapan dan ada peluang-peluang yang lebih baik di dunia usaha ya. Pak, bisa berikan tips sedikit how to turning problem into opportunity. Kira-kira seperti apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dan UMKM? Ya, contohnya Pak, contohnya seperti waktu pada saat perang di Rusia Ukraine itu kan volatilitas harga harga apa minyak goreng itu kan naik Pak. Mereka kan di Eropa menggunakan seperti kayak minyak jagung ya kan dan minyak kedelai ya kan. Otomatis karena harganya itu tinggi,
akhirnya terjadi substitusi ya, kesempatan di Indonesia seperti CPO minyak goreng dari sawit itu kesempatan kita untuk ekspor ke Eropa, ekspor ke Amerika. Jadi ke depannya juga kita punya suatu namanya suatu opportunity ya, yang mana di suatu negara lain ada suatu resiko, kita mendapatkan suatu opportunity ke depan. Ya contohnya seperti kayak trade war ya kan, trade war antara USA dan Tiongkok ya kan, itu kita juga bisa mendapatkan suatu opportunity ke depan, yang mana mungkin juga dari kita bisa mendapatkan investasi dari negara dari Tiongkok dan negara dari beberapa negara ya kan, yang bisa investasi ke depan di Indonesia, dan Indonesia ini sangat atraktif investment ke depan Pak, Pak sangat menarik untuk Pak Luman, Indonesia ya. dengan penduduk yang sangat besar dan kepulauan yang sangat banyak, potensi sumber daya alam juga luar biasa, kelautan juga luar biasa. Sektor-sektor apa yang menjadi potensi yang bagus ke depannya, Pak Luman? Kira-kira Ya, beberapa yang memiliki kalau potensi yang baik. ya, kalau dengan penduduk kita sebesar 280 juta, Pak, otomatis sektor yang saat ini yang masih depend, yang masih bertahan itu sektor konsumsi, ya. Ya, contohnya seperti food and beverage itu sangat sangat ke depan pertumbuhannya masih sangat maintain growth. Jadi pertumbuhannya masih sangat bagus gitu. Dan beberapa sektor yang ke depan ya contohnya seperti di pemerintah juga ingin mendorong hilirisasi ya kan, seperti hilirisasi nikel, kemudian hilirisasi berbagai yang kita tidak hanya jual dari segi bahan baku saja, tapi kita bisa jual untuk jadi finish product gitu. Ke depan kita bisa mendapatkan suatu value added ke depan Pak jadinya. Jadi ke depan ini kita bisa merubah suatu challenge ini menjadi suatu opportunity yang ke depan ya, masih banyak lah di negara ini, opportunity-nya sangat tinggi. Ya kita tahu lah, untuk nikel kita ranking satu Pak. Untuk batu bara kita juga lima besar di dunia. Dan beberapa untuk gas juga kita lima besar di dunia Pak. Jadi kita punya sumber daya alam. Kita jadi punya eh, apa natural resources yang besar. Kita juga punya demografi penduduk yang besar. Jadi capital-capital itu kita mendukung negara ini untuk ke depan menjadi maju gitu Pak. Sektor pariwisata bagaimana, Pak? Sektor pariwisata ya kita berharap juga kita bisa tumbuh ya Pak ya. Mungkin ya ke depan juga kita berharap bisa tumbuh ya, apalagi sekarang juga eh, banyak holiday ya kan. Holiday, dengan holiday itu juga bisa menggerakkan sektor pariwisata juga ke depan gitu Pak. Pak, kalau untuk mengembangkan sebuah bisnis yang bagus, opportunity ada kesempatan seperti itu. Kira-kira Pak, kira-kira persiapan apa yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis? Apakah keuangan, apakah sistemnya, apakah sumber daya manusia, sejauh mana sumber daya manusia saat ini, Pak? Karena banyak yang Iya, mengatakan bahwa SDM kita banyak, tapi eh, Gen Z ini switching itu sangat cepat sekali dari satu iya. perusahaan ke perusahaan yang lain. Ini kan sometimes itu bisa mengganggu stabilitas dari SDM sebuah perusahaan. Iya, otomatis ya SDM juga penting Pak. Tapi ke depan juga kita juga mengalami suatu tantangan teknologi ya seperti AI, artificial intelligence ya kan. Ya bagaimana SDM kita juga sudah banyak, kita di eh, lembaga-lembaga universitas kita juga lumayan bagus, sangat bagus juga ya, kita bisa mengembangkan ya kan. Otomatis selain dari SDM, yang paling penting juga dari segi keuangan, karena keuangan itu sangat sangat berpotensi sekali untuk kita melakukan suatu risk management Pak. Misalkan kalau di keuangan itu kalau kita menghadapi tekanan pada rupiah ya kan, otomatis kita harus melakukan proteksi atau hedging untuk nilai tukar kita ya. Kalau banyak perusahaan yang melakukan import juga kita harus melakukan hedging. Jadi ada risk management terhadap nilai tukar, kemudian juga kita harus ada risk management terhadap kenaikan suku bunga ke depan gitu kan. Karena suku bunga ini masih banyak negara juga masih
kebijakan moneternya juga masih ketat. Kita lihat The Fed juga kemarin Jerome Powell juga tidak menurunkan suku bunga, ya kan, masih masih unchanged, ya, jadi sekitar 4,25 sampai 4,5%. Kemudian juga kita punya Bank Indonesia juga tidak belum menurunkan suku bunga juga, jadi biaya pinjaman itu masih tinggi kalau menurut saya. Jadi biaya pinjaman perusahaan itu sekitar 8 sampai 10% itu masih sangat tinggi sekali. Jadi jadi merupakan suatu tantangan ke depan gitu, Pak. Itu artinya cost untuk bunga pinjaman masih tinggi. Bagaimana cara menyiasatinya supaya kita tetap aman di dalam berbisnis, Pak? Misalnya apakah Ya, itu laporan keuangan dan margin, kemudian bahan baku itu harus diperhatikan, atau ada aspek lain yang harus benar-benar untuk mendukung keuangan perusahaan, Pak? Ya, dalam hal ini kalau dalam segi keuangan, otomatis kita harus bisa melakukan pengelolaan keuangan yang baik, Pak, ya. Kita bisa melakukan pengelolaan, terutama kita melakukan pengelolaannya baiknya dari segi account receivable atau piutang dagang, kemudian inventory kita jaga, jangan terlalu panjang juga. Kemudian account payable kita juga kita harus apabila account payable kita itu mengandung unsur US dollar, kita juga harus melakukan hedging, ya kan, ke depan. Nah, dan kita melakukan suatu kebijakan yang hati-hati, Pak. Jadi benar-benar kebijakan ada risk manajemennya jadinya. Jadi kita harus preparation dari segi keuangan, ya kan. Kita harus menjaga kita punya cash flow agar cash flow kita lancar, kemudian kita bisa melakukan suatu pembayaran hutang tepat waktu, kemudian ya kita bisa mengatur dari apa namanya tingginya kita punya piutang dagang dan tingginya kita punya inventory, kita atur lebih lebih bisa lebih tidak tidak apa namanya turnovernya bisa terjaga gitu, turnovernya bisa terjaga. Yang paling penting adalah turnover piutang dagang, turnover inventory, jangan terlalu panjang juga. Kalau karena terlalu panjang juga akan mengakibatkan cost yang sangat tinggi gitu, Pak. Jadi kita ke depan cost efisiensi adalah salah satu kuncinya, ya kan, untuk dalam hal untuk mitigasi suatu resiko adalah suatu cost efisiensi. Jadi cost efisiensi tidak hanya dari segi keuangan aja, cuma harus dilakukan untuk pabrik juga kita cost efisiensi, operasional juga kita cost efisiensi, juga logistik juga kita cost efisiensi, Pak. Gitu. Cost efisiensi menjadi faktor yang sangat penting ke depannya ya, karena persaingan semakin tajam dan semua konsumen semakin pintar, dan kompetisi bagaimana, Pak, saat ini? Bapak melihat semakin banyak bermunculan. Ya, sekarang ini semakin banyak ya bermunculan, ya kan, terutama ya juga yang dari kelompok milenial, Gen Z juga semakin mereka juga semakin proaktif, mereka juga semakin kreatif. Selain itu juga ke depan juga industri yang inovatif, yang kreatif, ya kan, dan cost efisiensi itu salah satu strategi bisnis yang ke depan yang harus digunakan gitu, Pak. Jadi selain strategi bisnis itu, selain ekspansi pasar, kemudian eh, ekspansi distribution, kita juga harus meningkatkan juga cost efisiensi. Terus kemudian ya kita harus selalu kreatif dan innovation ke depan, Pak. Oke, Pak Lukman, kalau kita lihat dari mendukung efisiensi, faktor apa yang paling utama di dalam mendukung efisiensi? Apakah strategi dan cara pikir manajemen yang harus inline dengan situasi perusahaan, atau kesadaran dari seluruh organisasi itu yang harus ditumbuh kembangkan, Pak? Iya, jadi waktu itu saya pernah bicara mengenai everybody is risk manager, Pak. Jadi everybody is risk manager itu harus dari top dan sampai down level jadinya. Jadi kalau setiap orang itu melakukan dari top top sampai bottom level itu melakukan kepedulian, kita harus punya suatu namanya culture risk management yang baik. Maka itu hal itu bisa dapat di achieve, dapat dicapai gitu, Pak. Dapat dicapai. Jadi ini bukan tanggung jawab di bagian top level saja atau middle level, tapi bottom level itu pun harus bertanggung jawab semuanya. Jadi everybody's risk manager. Jadi
kita ke depan bisa antisipasi suatu kerugian, antisipasi suatu kesalahan atau antisipasi kerugian juga, ya kan? Kita harus punya suatu preparation, ya. Seperti yang saya pernah katakan itu, eh, sedia payung sebelum hujan, Pak. Ya, jadi kalau sekarang ini musim hujan, ya kan, kita harus prepare umbrellanya gitu, sedia payung sebelum hujan. Jadi itu salah satu konsep dari manajemen risiko yang baik gitu, Pak. Menarik, Pak. Bagaimana tentang pengukurannya? Apakah setiap departemen diberikan target atau setiap individu, Pak? Atau ada organisasi? Seperti ada misalnya Ya, katakanlah indeks tertentu. ya. Ya, seperti yang Bapak bicarakan, seperti KPI atau target, ya kan kita bisa analisa antara target dan realisasi, ya kan apabila menyimpangnya terlalu banyak, kita harus melakukan suatu cek, ya kan seperti kayak apa plan do check action. Jadi kita kita melakukan suatu koreksi gitu, koreksi ke depannya dan kita mencari suatu solusi, ya kan kita bisa memecahkan suatu masalah ke depannya, ya. Yang Nah, baik seperti kita apa, bisa Pak? membandingkan target dan realisasi ke depan, ya apakah terjadi suatu difference yang sangat besar atau terjadi suatu penyimpangan. Nah, itu kita akan mengkoreksi ke depan. Apakah ada Jadi, faktor, ya Pak, silakan lanjut Pak. ya. Jadi memang tantangannya ke depan itu sangat besar, tapi opportunity selalu ada, Pak. Jadinya. Oke Pak, Jadi opportunity selalu ada. untuk pelaksana Pak, yang memberikan misalnya seseorang atau individu atau departemen yang katakanlah dia efisiensinya sangat bagus, berhasil Ya. menurunkan, ada faktor biaya yang diturunkan. Apakah SDM tersebut perlu diberikan reward Pak? Ya bisa jadi Pak, bisa jadi. Ya, otomatis ya sebagai manusia, sebagai human ya kan, reward sangat dibutuhkan, ya kan. Itu fair saja, nah itu fair aja Pak, ya kan. Ya manusia kan butuh suatu motivasi Pak dalam ilmu sumber daya manusia. Jadi salah satu reward adalah suatu motivasi ke depan. Gitu. Oke, Ya, menarik tapi Pak. ke depan, Pak, intinya kita harus optimisme, tapi berhati-hati karena tantangannya juga cukup besar, ya kan. Kita lihat geopolitik tension juga belum selesai. Kemudian juga apa namanya masih ada pengaruh ekonomi global yang sekarang ini ada perlambatan di bawah 3% Oke Pak, pertumbuhannya. menarik. Apakah saat ini eh, boleh melakukan investasi untuk bisnis? Apakah Investasi, harus hati-hati ya, dan sebagainya, wait and see ya, terlebih dahulu Pak? investasinya seperti yang saya katakan cautious optimism itu investasinya juga berhati-hati Pak jadinya Ya. sangat berhati-hati, mempertimbangkan banyak hal, ya kan, ya, eh, banyak juga ada juga ya beberapa perusahaan yang melakukan investasi, ya kan, ada juga yang masih wait and see juga ke depan, ada juga yang lebih ke core bisnisnya atau organic growth-nya yang dikembangkan gitu Pak. Oke Pak, ini satu pertanyaan lagi sebelum nanti Bapak berikan closing statement ya untuk sahabat Tribuners. Apa poin-poin yang harus dan wajib dihindari oleh para pelaku usaha supaya mereka bisa survive di era yang kompetitif ini? Yang tidak boleh dilakukan, Pak. Yang tidak boleh dilakukan adalah kalau kita melakukan suatu contoh saja, ya kan, kita melakukan contoh saja investasi, tapi kita tidak tahu eh, apa namanya, tidak tahu risikonya, Pak, ya kan. Nah, selama calculated risk, ya kan, selama risikonya sudah bisa diukur, kita bisa menjalankan itu. Jadi seperti kita kalau melakukan suatu apa namanya untuk ekspansi ke depan, kita harus tahu risikonya ke depan. Kemudian kita harus tahu mengenai prospeknya, keunggulannya, kemudian weakness-nya. Ya ilmu manajemen seperti strength, weakness, opportunity, dan threat itu kita harus bisa mengetahui semuanya juga gitu. Jadi Baik. pertimbangannya di situ. Jadi ada suatu eh, kalau ingin melakukan suatu keputusan ya harus ada suatu pertimbangan yang mendalam gitu Pak. Baik, Gitu. bola ekspansi tapi masih harus hati-hati.
dan kemudian Hati-hati. harus memperhatikan biaya supaya dapat meningkatkan daya saing dan dapat bertahan dan bertumbuh di era yang hiperkompetitif ini. Pak, sebagai Sangat penutup, betul Pak Sania. saran Sangat untuk betul. teman-teman kita, masukan Pak. Ya, untuk teman-teman Tribuner, ya kan, sekali lagi kita ke depan optimis, tapi kita berhati-hati selalu kita memiliki budaya risk management yang bagus, ya kan, kita harus siap payung sebelum hujan, ya kan. Walaupun banyak tantangan, kita lihat tantangan seperti pengaruh ekonomi global, perlambatan ekonomi global di bawah 3%, sekitar 2,5 sampai 2,7%, kemudian PMI juga turun, trennya juga agak turun, kemudian juga ada geopolitik tension juga masih masih sangat, saya dengar dari beberapa pengamat di Amerika itu sangat very tense, sangat sangat tegang sekali Pak, masih masih sangat tegang juga, walaupun ada ceasefire juga masih agak tegang walaupun ceasefire, ya kan. Ya ke depan masih masih bisa bisa terjadi lagi Pak ya. Jadi ya kita harus eh, hati-hati juga. Jadi semua challenge ini, semua tantangan ini, tapi ke depan masih sangat ada peluang, masih ada opportunity. Ya mudah-mudahan kita bisa merubah volatility jadi opportunity, merubah tantangan jadi opportunity. Ya, yang penting kita never give up aja Pak, gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Ya. Luman, terima kasih sahabat Tribuners yang sudah bersama kami. Tetap ada opportunity yang besar di depannya. Mari kita tetap berjuang, never give up, dan do the best supaya kita bisa survive dan tumbuh ke depannya. Sampai jumpa kembali Inspiration Solution setiap Jumat yang selalu menarik untuk Anda. Sampai jumpa kembali.